أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para jamaah sekalian, para ustadz, bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini, di subuh hari ini kita bisa sama-sama berada di musalla yang diberkahi ini insyaallah dengan izin, yaitu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa sehat walafiat, kita dan juga keluarga kita serta masyarakat kita dijaga dari mara bahaya, termasuk mara bahaya pandemi yang sampai saat ini masih belum selesai. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk kedua utama kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan segenap umatnya hingga yaumul qiyamah. Untuk kajian kali ini, seperti Pak Nuk tadi sampaikan, kita masih di bab Thaharah. Kemarin kita sudah masuk ke bab tentang bersuci setelah kita melakukan buang hajat ya, baik besar maupun kecil. Hal ini sudah biasa tentunya setiap hari kita lakukan, bahkan lebih dari sekali, karena memang keperluan kita untuk ke kamar mandi dalam sehari biasanya juga lebih dari sekali. Dan yang biasa kita lakukan, bulan lalu juga ada yang sudah kita bahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Barangkali satu hal yang ingin di-highlight pada pagi hari ini, bahwa bersuci dari buang hajat itu tidak selalu harus pakai air, gitu ya. Tidak selalu harus pakai air. Dalam Islam memang alat untuk bersuci itu tidak hanya air. Walaupun air itu jadi alat utama dan alat yang paling nyaman digunakan untuk bersuci, gitu ya, bersuci. Tapi ternyata agama Islam memberikan fasilitas kepada kita sebagai alat bersuci itu tidak hanya air. Kalau kata orang, di muka bumi ini yang berbentuk daratan itu hanya 15% ya, sekitar gitu kata orang ya. Jadi lebih banyak lautan gitu. Kita ini memang sangat dekat dengan air. Tapi nyatanya kan di masing-masing tempat masalah air ini berbeda-beda. Masalah persediaan dan masalah kondisi itu berbeda-beda. Nah, maka kalau kaitannya dengan wudu gitu ya, wudu dan mandi. Wudu itu yang bersuci dari hadas, mandi juga sama, wudu hadas kecil, mandi hadas besar, itu memang bisa diganti dari air, maksudnya bersucinya airnya bisa diganti dengan yang lain itu hanya pada kondisi-kondisi tertentu saja ya, yaitu yang bernama tayammum. Tapi kalau bersuci dari kotoran setelah buang hajat itu dalam semua kondisi kita boleh. Ada air atau enggak ada air, kita boleh bersuci dengan yang lain gitu. Tidak hanya ketika kita sulit menggunakan air atau tidak ada air, tapi ini adalah sebuah pilihan. Kita boleh memilih mau bersuci menggunakan apa gitu.
apakah menggunakan air atau menggunakan yang lain. Dan yang lain dalam bahasa fikihnya itu disebut dengan al-hajar, batu. Nah, tapi batu ini kemudian difahami oleh para ulama ahli fikih ada dua jenis batu. Pertama, ada batu hakiki, yang kedua ada batu maknawi. Batu hakiki adalah batu yang secara fisik memang batu yang kita kenal, batu yang biasa banyak di kali, di jalanan, yang biasa kita pakai buat bangunan gitu ya, yaitu batu. Nah, tapi selain batu yang hakiki, hal-hal lain yang memiliki karakteristik yang disamakan dengan batu, yaitu benda padat gitu ya, benda padat dan bisa membersihkan kotoran, itu namanya batu maknawi. Apakah daun-daunan, daun kering, atau kalau sekarang sih yang kontemporer paling banyak tisu ya, di tempat-tempat misalkan di airport gitu, di bandara atau di hotel-hotel yang terutama di urineur itu tidak menyediakan air, itu tidak masalah kita bersuci dengan tisu, tidak usah pakai air dari aqua botol gitu ya. Jadi karena memang bersuci dengan benda lain selain air itu satu pilihan yang dari dulu sejak Rasulullah SAW sudah diajarkan, dibolehkan dan diajarkan tata caranya gitu ya. Tata caranya yaitu tata caranya yang pertama, kalau bersuci menggunakan benda selain air, yang benda padat tadi dalam istilahnya batu, itu minimal diusapkan atau digosokkan 3 kali ya, 3 kali, tidak boleh kurang dari 3 kali. Kemudian yang kedua, najis yang dibersihkannya itu harus hilang gitu ya, harus hilang. Kalau tadi kita habis buang air kecil berarti sampai kering, kalau habis buang air besar juga sampai wujudnya tidak ada gitu, tidak ada. Nah, seperti itu. Walaupun ada yang kemudian tata cara menggunakan kedua-duanya, batunya juga digunakan, airnya juga digunakan, itu juga tata cara tersendiri. Jadi pilihan-pilihannya itu boleh gitu ya, tergantung kita merasa puas dengan cara yang mana, itu pilihan yang dibolehkan. Baik, nah jadi kalau terkait dengan bersih-bersih, bersuci dari buang hajat, barangkali yang perlu di-highlight itu. Nah, kemudian terkait dengan adab-adab yang lain dalam kaitannya dengan keperluan kita ke toilet, adab-adab yang lain biasanya yang kalau di ruangan atau di tempat terbuka gitu ya, bukan ruangan kalau terbuka ya namanya. Di tempat terbuka itu kita jangan menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Sebenarnya sih kalau kita membuat kamar mandi di rumah juga atau di musola, di masjid, jika sejak awal bisa kita atur gitu ya, bisa kita atur posisi kloset itu tidak membelakangi dan tidak menghadap ke kiblat, itu lebih baik gitu ya, lebih baik diatur. Nah, tapi secara umum terutama di tempat terbuka, kalau lagi ada keperluan, biasanya mungkin kita lagi nyetir gitu ya, kemudian terpaksa harus kebelet di tengah jalan. Nah, maka diusahakan, makruh gitu ya, jangan
menghadap atau membelakangi kiblat. Berarti menghadapnya kalau di kita nih di Indonesia ke utara atau ke selatan gitu ya. Karena kiblat ada di arah barat gitu ya. Dan jadi tidak membelakangi atau menghadap ke arah barat atau ke arah kiblat. Kemudian ketika masuk ke kamar mandi, sebelumnya kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian melangkahkan kaki kiri gitu ya. Nah, beda dengan ke masjid ya. Kalau ke masjid kita melangkahkan kaki kanan, kalau ke toilet kita melangkahkan kaki kiri. Kemudian ketika keluar dari toilet itu baru melangkahkan kaki kanan gitu ya. Melangkahkan kaki kanan. Nah, baik. Kemudian tadi kalau bab istinja bersuci dari najis setelah buang air itu menggunakan tangan kiri sih udah biasa ya pastinya ya. Nah, baik. Lalu berikutnya adalah bab wudu. Bab wudu. Wudu juga sudah biasa. Kita ada 6 rukun atau 6 fardu wudu gitu ya. Mulai dari niat, kemudian membasuh wajah, muka, membasuh kedua tangan sampai sikut, kemudian mengusap kepala, rambut yang ada di batas kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam, hal itu semuanya harus dilakukan dengan urutan yang benar gitu ya, urutan yang benar. Namanya tartib gitu ya. Lalu selain fardu wudu ada hal-hal sunnah agar wudu kita sempurna. Yaitu yang pertama dimulai dengan bismillah, yang kedua membasuh telapak tangan sampai pergelangan gitu ya, sampai pergelangan. Kemudian bersiwak. Kalau sekarang kontemporer alat siwak bisa juga menggunakan sikat gigi gitu ya, sikat gigi. Lalu yang keempat dan kelima adalah berkumur dan menghirup air ke hidung ya. Al-madmadah wal istinsyaq bahasa fikihnya gitu ya. Berkumur dan membersihkan hidung dengan cara menghirup dan mengeluarkan air ke dan dari hidung. Kemudian yang keenam, tahlilul lihyah al-kathah. Kalau bagi orang Indonesia sih jarang ya, kalau terutama yang ada di mushola ini gitu, yaitu menyela-nyela jenggot kalau jenggotnya tebal gitu ya, lebat. Kalau kita kan ada juga sedikit gitu, nggak ada yang banyak gitu ya. Nah, baik. Kemudian yang ketujuh, mengusap seluruh kepala. Kalau wajibnya gitu ya, mengusap kepala itu kan begini aja cukup gitu ya, begini. Tapi kalau sunnahnya kita usap kepala sebanyak 3 kali dengan begini ya, begini, kemudian dibalikan lagi ke depan gitu. Dari depan ke belakang, kemudian dari belakang dibalikin ke depan. Itu sunnahnya. Ya, betul. Kalau wajibnya mengusap sebagian saja gitu ya. Sebagian sekali itu udah memenuhi kewajiban. Tapi kalau sempurnanya dengan cara tadi ya, untuk menyempurnakan wudhu ditambah dengan sunnahnya. Kemudian mengusap kedua telinga luar dan dalam gitu ya. Luar dan dalam itu maksudnya depan dan belakang gitu ya, telinga gitu. Kemudian ya banyak nih, yang ke-10 mengulangi 3 kali untuk semua amal, semua fardu wudu yang dilakukan tadi. Kemudian mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Jadi mendahulukan yang kanan dari yang kiri itu kadang kita melihat gini, orang wudu membasuh tangan itu kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Nah bukan, tapi
kanan, selesaikan 3 kali, baru kiri 3 kali gitu ya. Nah, barangkali mungkin kalau anak-anak ada kita lihat bolak-balik gitu ya. Jadi selesaikan dulu kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Ini untuk tangan dan kaki ya, untuk tangan dan kaki. Kemudian yang berikutnya ad-dalku, menggosok. Jadi maksudnya kalau membasuh tangan, wajah dan kaki itu sunnahnya, sempurnanya tidak hanya tidak hanya mengenakan air, tapi juga digosok gitu ya. Ya, digosok pakai tangan, baik wajah, tangan maupun kaki. Kemudian yang ke-13 al-muwalah, artinya berurut-urut, tidak ada jeda waktu dari satu kewajiban ke kewajiban yang berikutnya. Kemudian yang ke-14 italatul ghurrah wat tahjil, memperpanjang tempat yang dibasuh. Jadi maksudnya kalau membasuh tangan wajibnya sampai sikut, nah sunnah ditambahkan lebih ke atas lagi gitu ya, ke hasta ya atau apalah ya, di atas sikut gitu ya, di atas sikut ya, pangkal tangan gitu. Mungkin sebanyak satu telapak tangan gitu, satu telapak tangan. Begitu juga kaki. Jadi wajibnya sampai mata kaki, kemudian sunnahnya ditambah sedikit ke atas mata kaki. Itu untuk menyempurnakannya. Baik, namanya italatul ghurrah wat tahjil. Kemudian yang ke-15 al-i'tidali bil ma'i duna sarafin au taqtirin. Sedang saja dalam menggunakan air, tidak boros dan tidak pelit gitu, tidak boros dan tidak pelit. Baik, kemudian yang ke-16 menghadap kiblat ketika wudu, yang ke-17 tidak berbicara, kemudian yang ke-18 membaca doa setelah wudu ya. Membaca doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Atau ada doa yang lain juga, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti doa kafaratul majlis ya, penutup majlis. Nah, itu di sini ada doa-doa yang dicontohkan. Baik, kemudian ada hal yang makruh dilakukan ketika berwudu. Pertama, berlebihan atau terlalu irit, terlalu pelit dalam menggunakan air. Karena tadi harus sedang saja. Yang kedua, mendahulukan yang kiri dari yang kanan dalam membasuh tangan dan kaki. Yang ketiga, mengelap dengan anduk setelah berwudu. Makruh ternyata ya. Ya, illa li'udhrin, kecuali kalau memang ada ada keperluan gitu, ada keperluan untuk dilap. Jika tidak ada keperluan itu sebaiknya memang tidak dilap. Kenapa tidak dilap? Biar air wudu itu menetes dengan sendirinya, karena setiap tetesan air itu menggugurkan dosa, gitu ya, menggugurkan dosa. Kan hikmahnya itu ya, hikmahnya. Kemudian yang keempat, memukul wajah dengan air. Jadi bukan dipukulkan gitu ya, tapi disiramkan gitu maksudnya, dibasuh. Basuh. Kemudian yang kelima, menambah dari 3 kali. Jadi kalau kita sudah yakin bahwa ulangan
membasuh wajah, tangan, dan masing-masing itu 3 kali, ya sudah, nggak usah ditambah lagi sampai 4 kali. Kecuali kalau ragu, ya namanya ragu mah silahkan ditambah. Kemudian yang keenam, meminta bantuan kepada orang lain untuk membasuh anggota wudhu kita. Gitu. Jadi minta dibasuhkan, minta diwudukan sama orang lain, padahal kita bisa sendiri gitu maksudnya. Itu makruh, ya makruh. Kecuali ya kalau orang yang tidak bisa sendiri gitu, orang yang sakit gitu, atau orang tua gitu ya, orang tua yang uzur. Kemudian yang ketujuh, berlebihan dalam berkumur dan menghirup air saat wudu dalam kondisi berpuasa gitu ya, berpuasa. Ini kalau lagi puasa ya. Kalau lagi tidak berpuasa, justru kita memang disunnahkan untuk memaksimalkan. Kita seperti menghirup air itu sampai ke dalam, bahkan kata orang kesehatan itu juga baik buat kesehatan. Apalagi lagi musim corona gitu ya. Jadi ya menghirup air itu sampai agak dalam gitu ya, sampai agak dalam. Dihirup kemudian dikeluarkan lagi. Nah, baik, yang dimakruhkan itu kalau lagi berpuasa, gitu ya, lagi puasa. Soalnya khawatir nanti malah jadi ketelan gitu airnya, jadi seger lah gitu ya puasanya. Baik, kemudian yang membatalkan wudu adalah ada yang keluar dari salah satu kubul dan dubur gitu ya, dari kemaluan depan belakang, baik berbentuk angin atau yang lainnya gitu ya, yang lainnya. Kemudian yang kedua, tidur selain posisi tidur dalam posisi duduk gitu ya, duduk yang ajeg gitu ya, duduk yang ajeg. Kalau orang duduk misalkan mau menunggu sholat ngantuk duduk begini, ya itu nggak batal wudunya gitu, nggak batal. Selama dia posisinya duduk ajeg. Kemudian yang ketiga, hilang akal. Yang menghilangkan akal itu bukan cuma tidur, tapi juga mabok gitu ya, atau mungkin pingsan atau gila sesaat gitu ya, misalkan gila sesaat itu juga membatalkan wudu. Mabok itu kan belum tentu orang mabok disengaja. Yang namanya mabok sengaja atau tidak itu membatalkan wudu gitu. Kemudian lamsur rajul zaujatahu awil mar'atal ajnabiyata min ghairi ha'il. Bertemu kulit laki-laki dengan perempuan, dan perempuan itu adalah istri atau orang lain gitu ya. Maksudnya selain mahram. Kalau mahram itu kan ibu, kemudian nenek, kemudian anak, cucu, itu mahram. Kemudian saudara, kakak dan adik gitu ya. Kakak dan adik perempuan itu juga mahram. Kemudian mertua dan menantu itu juga mahram. Kemudian yang berikutnya adalah tante, bibi gitu ya, bibi dan uak kalau saya gitu ya. Nah itu juga mahram. Baik bibinya itu saudara ibu atau saudara ayah, itu sama mahram. Tapi kalau sepupu itu bukan mahram. Karena yang namanya sepupu itu boleh menikah gitu. Ya. Nah, jadi yang boleh dinikahi itu yang membatalkan wudu ketika bertemu kulit antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Baik. Ya, termasuk istri, ya. Ya? Satu susuan tidak membatalkan wudu, ya. Sama seperti saudara-saudara. Iya, istri batal. Kalau dalam mazhab Syafi'i, istri itu sama seperti orang lain. Karena dia kan boleh dinikahi, walaupun maksudnya boleh dinikahi itu sudah dinikahinya gitu ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i,
istri itu juga ketika bertemu kulit suami dengan istri itu batal. Dan yang batal itu bukan cuma suaminya, dua-duanya gitu. Istrinya juga suaminya gitu. Batal. Ya, batal ya. Salaman gitu ya, cium kening itu kalau mau sholat dengan istri itu batal gitu. Mazhab Syafi'i, iya betul. Iya betul. Iya iya. Kalau mazhab yang lain memang tidak batal ya. Tadi Imam Ahmad dan Imam Malik itu tidak batal gitu. Bertemu kulit laki-laki dengan suami dengan istri itu tidak batal gitu. Tapi karena kita mau pakai Syafi'i ya sempurnakan Syafi'i gitu. Ya itu sih pilihan gitu. Boleh. Maksudnya kalau bapak-bapak mau memilih mazhab yang lain boleh, tapi pilihannya memang sebaiknya gitu ya. Sebaiknya pilihannya tidak hanya terkait yang membatalkannya, tapi juga terkait dengan praktek wudunya gitu ya, tata cara wudunya gitu. Karena kalau misalkan gini, menurut Imam Malik bertemu kulit itu tidak membatalkan wudu, tapi keluar darah itu membatalkan wudu gitu. Nah, misalkan. Jadi hal-hal seperti itu kita memang harus baca gitu. Kalau kita mau mengikuti satu pendapat, satu mazhab, tidak hanya sebagiannya gitu ya, tapi dibaca semuanya. Menurut Imam Ahmad itu yang membatalkan wudu apa saja gitu. Dan fardu wudu apa saja gitu. Begitu juga kalau mengikuti mazhab yang lainnya, sebaiknya begitu gitu. Bukan biar enak tapi biar baik gitu. Oh iya. Berarti artinya memang artinya sempurnakan itu saja. Sempurnakan kalau satu mazhab Imam Syafi'i ya sempurnakan. Iya betul. Nah, itu yang Ustadz sampaikan itu pendapat Imam Malik. Jadi kalau menurut Imam Malik, kalau bersentuhan kulit dengan istri itu tidak batal kecuali jika disertai syahwat. Gitu. Kalau Imam Ahmad tadi mau ada syahwat mau enggak, bertemu kulit suami istri itu enggak batal, gitu. Enggak batal. Tapi kalau menurut Imam Malik, kalau tidak pakai syahwat tidak batal, kalau pakai syahwat batal gitu. Iya. Oh iya baik. Baik ya. Nah kemudian yang terakhir memegang kubul dan dubur, memegang kemaluan dengan telapak tangan, gitu ya, telapak tangan bagian dalam, gitu. Jadi kalau tidak ada penghalang, gitu ya, kalau memegangnya itu dari luar sarung, dari luar celana ada penghalang, itu mah nggak batal. Nah, tapi kalau langsung memegang, menyentuh gitu ya, menyentuh dengan telapak tangan bagian dalam itu yang batal. Baik itu. Lalu kemudian hal-hal yang diwajibkan kita berwudu untuk melakukannya, yang pertama adalah sholat. Sholat tidak sah kalau tidak berwudu. Kemudian yang kedua tawaf. Ya, yang kedua tawaf, yang ketiga memegang dan membawa mushaf, memegang dan membawa Al-Qur'an. Itu wajib berwudu. Kemudian
Ya itu aja, gitu ya, 3 hal yang menurut Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'i wajib berwudu adalah sholat, tawaf, dan memegang dan membawa mushaf. Walaupun membawa mushaf ini sebenarnya kalau yang kita bawa mushaf saja gitu. Tapi kalau membawa mushaf di tas bersama yang lainnya itu tidak wajib, gitu ya, tidak wajib. Sunnah, kalau sunnah mah memang kita disunnahkan wudu, menjaga wudu terus gitu ya sepanjang hidup gitu. Itu sunnah kita menjaga wudu agar hikmahnya itu kapanpun ajal menjemput kita, ketika kita meninggal dalam keadaan berwudu, itu adalah meninggal yang sangat mulia. Itu kemuliaan yang memang diharapkan. Makanya memang ketika kita mau tidur, mau bekerja, mau berolahraga, kan ada ya, kadang kita juga mendengar berita orang meninggal sedang berolahraga. Jadi makanya semuanya memang sebaiknya kita berwudu, tidak hanya ketika mau sholat, mau baca Al-Quran, karena wudu adalah cahaya, sehingga orang yang senantiasa menjaga wudu, maka dia senantiasa mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Itu masih? 5 menit lagi. Baik, 5 menit lagi ya. Nah, terakhir tentang luka. Luka, kalau kita ada luka di badan, ya luka di badan ya, masa di lain badan. Maksudnya badan itu kan bisa di anggota wudu atau di anggota badan yang lainnya. Ketika ada luka dan luka itu akan sakit atau memang tidak boleh terkena air, maka memang jangan dikenai air gitu. Islam itu juga memperhatikan prinsip kesehatan. Kalau dikenai air, luka kita akan sakit dan apalagi menambah lama kesembuhannya, maka jangan dikenai air. Tapi jika dia itu ada di anggota wudu, maka kemudian lukanya itu mungkin ada dua kondisi. Apakah lukanya itu dibalut dengan perban atau tidak? Gitu. Jika dibalut dengan perban, maka perbannya diusap. Tapi mengusapnya itu tangannya jangan terlalu basah pakai air, dibasahin saja, kemudian diusap gitu. Diusap, karena nanti kalau perbannya basah malah lukanya di dalam jadi jadi basah gitu kan, nggak bagus. Nah, diusap perbannya. Jadi anggota yang lain yang sehat dibasuh, kemudian yang luka dan diperban diusap. Tapi kalau tidak diperban jangan diusap. Gitu. Yang lainnya saja, yang tidak luka dibasuh, kemudian yang lukanya disisakan, jangan dibasuh. Tapi mengusap perban atau menyisakan tempat yang luka ketika berwudu, ini mengharuskan kita menggantinya dengan tayamum. Gitu ya. Bukan di bagian tersebut. Kalau tayamum sih sesuai dengan tata cara tayamum, yaitu mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu gitu, dengan debu. Misalkan katakan di mana ya? Katakan di kaki gitu ya. Di kaki nih, di telapak kaki ada luka. Maka yang luka tidak dibasuh. Kalau diperban, perbannya diusap. Kalau tidak diperban, lukanya biarkan. Kemudian setelah selesai berwudu, kemudian kita bertayamum gitu ya, dengan telapak tangannya ke tanah, kemudian ke wajah dari atas gitu ya, dari atas. Kemudian dari atas dulu ya, dari atas. Nah, kemudian
ke telapak tangan ke tanah lagi. Tapi sebenarnya sebelum dikenakan ke wajah atau ke tangan, sebaiknya dikibaskan dulu atau ditiup biar tidak terlalu banyak debunya gitu. Nah, kemudian tangannya diusap sampai siku, kemudian bagian sebelah ininya ke sini. Nanti ini begini gitu. Nah, seperti itu. Jadi tayamum itu kalau tayamum mazhab Syafi'i tata caranya pertama sambil berniat ya, sambil berniat telapak tangan diletakkan ke tempat yang ada tanah berdebu, maksudnya tanah debu gitu. Kemudian dikibaskan atau ditiup. Nah, kemudian setelah itu pertama usapkan ke wajah mulai dari atas. Kemudian setelah itu dikibaskan dulu, kemudian tangannya taruh lagi, lalu ini ujung jari dengan ujung jari begini. Kemudian diusap ke bawah. Nah, kan ini sebelah sini belum kena nih. Sebelah sini buat bagian depan tangan, gini. Tangan. Kemudian ini yang ada di ibu jari buat bagian belakang ibu jari gitu. Tangan sebelah kiri sama. Kan udah tadi. Makanya kan ini pas ngusap itu enggak ke sini, enggak. Jadi ke sini gitu. Iya, jadi yang ini udah ada debunya untuk tangan kiri gitu. Untuk tangan kiri begini lagi sama kayak tadi, kanan ke bawah. Kemudian begini. Nah, kemudian begini gitu. Nah, kalau mazhab lain sih tayamum itu tangannya hanya sampai pergelangan saja gitu, dan mengambil debunya itu hanya sekali wajah, kemudian ini tangan gitu, kedua tangan. Nah. Ya? Iya, kalau kita menggunakan tata cara mazhab selain Imam Syafi'i itu sah, memang seperti itu tata caranya. Tapi kalau menggunakan tata cara mazhab Syafi'i itu seperti yang saya contohkan tadi, prakteknya, tata caranya begitu. Nah, baik, jadi itu ya. Wajah dan tangan aja ya. Ya, betul. Kalau tayamum hanya wajah dan tangan. Cuman tadi dalam hal tangan mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab tadi, misalkan mazhab Hambali, karena kalau mazhab Syafi'i sampai sikut gitu ya. Mengusap tangannya itu sampai sikut dan mengambil debunya 2 kali. Untuk wajah sekali, untuk tangan sekali. Kalau tadi mazhab Hambali itu mengambil debu untuk wajah dan tangan itu sekali saja gitu. Tidak 2 kali. Kenapa? Karena kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada kategori musta'mal. Musta'mal itu benda yang sudah dipakai untuk bersuci, itu namanya musta'mal, tidak bisa dipakai lagi. Walaupun bendanya itu tidak najis, tetap suci, tapi musta'mal statusnya gitu. Seperti air bekas wudu itu namanya air musta'mal gitu. Musta'mal. Baik, jadi sekaligus kan ini tayamumnya juga udah kebahas ya. Tayamumnya, walaupun kebahasnya sekalian ngebahas tayamum untuk pengganti luka yang tidak bisa diwuduin gitu ya. Luka yang ada pada anggota wudu yang tidak bisa diwuduin. Pertanyaannya, bagaimana jika lukanya ada pada anggota tayamum, yaitu tangan dan wajah. Ya, kalau wudunya itu ada pada anggota tayamum, jika lukanya jika lukanya gitu ya ada di wajah atau di tangan, maka jika tidak diperban, jangan dikenain debu pastinya ya. Jangan dikenain debu. Kalau diperban itu bisa diusap gitu.
tetap setelah wudhu tadi. Setelah wudhu, ya. Baik, jadi itu untuk pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan semakin menambah ilmu kita untuk mengamalkan agama kita, khususnya bab ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.